Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah semuanya pada sehat dan semoga lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, adik-adik harus membiasakan dulu untuk berdoa. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Barry yang telah memimpin doa. Kemudian Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang tidak berangkat siapa? Nah, adik-adik, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem indera. Ada yang masih ingat sistem indera itu ada apa aja? Saya Pak, ada indera perasa, indera pendengar, indera pembau, indera penglihat, dan indera pengraba Pak. Nah, bener banget apa yang dikatakan Barry. Tepuk tangan dong buat Barry. Tadi sudah disebutkan beberapa macam indera dan semoga adik-adik lebih paham lagi terkait materi tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang cukup berhubungan sekali dengan sistem syaraf dan lain sebagainya. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Ya, kita akan belajar mengenai sistem endokrin. Nah, adik-adik coba diperhatikan gambar berikut ini. Menurut adik-adik, kira-kira ada sesuatu yang perlu dipertanyakan nggak ya dari gambar berikut ini? Kalau ada, coba ada yang mau menyampaikan opininya? Saya Pak, kalau berdasarkan gambar, di antara orang tersebut ada yang memiliki tinggi badan yang sangat tinggi sekali Pak. Ya, benar banget. Dari beberapa orang yang berdiri di situ, terlihat ada orang yang memiliki tinggi badan yang sangat signifikan. Dan orang tersebut mengalami kelainan yang namanya gigantitis nih. Nah, menurut adik-adik, kenapa ya orang tersebut tuh memiliki ukuran tinggi badan yang sangat signifikan sekali gitu? Kira-kira apa hubungannya dengan sistem endokrin? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya lagi? Hubungan dengan sistem hormon, apa hormonnya kelebihan Pak? Ya, benar banget. Jadi gigantitis ini itu kelebihan produksi hormon pertumbuhan. Jadi dampaknya akan berpengaruh pada ukuran tinggi dan berat badan. Selama masa pertumbuhan itu, anak-anak mengalami gigantitis dapat memiliki ukuran tinggi dan berat yang terlihat di atas rata-rata. Jadi makanya ketika hormon pertumbuhan kita naik, otomatis akan mempengaruhi dengan tinggi badan kita. Makanya anak yang mengalami gangguan ini memiliki ukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran normal. Nah, kemudian adik-adik simak video ini yang berkaitan dengan hormon. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan yang biasanya diangkut melalui aliran darah. Ada beberapa jenis kelenjar dalam sistem endokrin seperti pituitary, thyroid, adrenal glands, dan pankreas, dan masih banyak lagi. Ada kelenjar hipofisis, kelenjar yang seukuran kacang polong yang mengontrol fungsi sebagian besar kelenjar lainnya, seperti hormon pertumbuhan dan perangsang tiroid. Hormon ini dikendalikan oleh daerah otak kecil yang disebut hormon pertumbuhan hipotalamus. Kemudian ada kelenjar tiroid, kelenjar yang terletak di leher yang mengeluarkan hormon tiroid yang mengontrol kecepatan tubuh, fungsi kimiawi, atau metabolisme. Hormon tiroid juga mempengaruhi banyak fungsi vital seperti detak jantung, kelenjar lain, maupun pankreas.
yang membantu mengontrol kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang memindahkan glukosa keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Ada dua kelenjar adrenal. Yang pertama, di setiap ginjal adrenal mengeluarkan beberapa hormon seperti epinefrin, aldosteron, dan kortisol. Hormon ini membantu mengontrol detak jantung dan tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan dan mineral dalam tubuh, dan menanggapi stres dan infeksi testis serta ovarium yang menghasilkan hormon seks dan sel reproduksi di bawah kendali hipofisis. Testis menghasilkan testosteron dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan sel telur. Nah, kemudian ada persamaan dan perbedaan antara hormon dengan saraf. Persamaan sistem hormon dan saraf ini membantu mengatur dan memelihara hemostatis dan juga mensekresikan messenger kimiawi hormon dan kimiawi neurohormon. Kalau dari perbedaannya, kalau sistem hormon itu responnya lambat, sedangkan saraf itu cepat. Kemudian hormon dibawa melalui sirkulasi, sedangkan saraf itu melalui neuron. Dan responnya tidak langsung terhadap internal, sedangkan saraf langsung terhadap rangsangan dari luar. Nah, kemudian silakan adik-adik dibagi menjadi kelompok besar. Kemudian adik-adik isi LKPD di bawah ini. Jadi nanti adik-adik coba kira-kira jenis hormon yang cocok dari beberapa fungsi yang sudah tertera itu apa gitu. Silahkan adik-adik cari, berkelompok, berkolaborasi dengan sesama teman, dan silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk kelompoknya, silahkan berhitung dari sebelah sana dan juga sebelah kiri. Bagaimana adik-adik, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah dikumpulkan ya. Bapak di sini mau mungkin sedikit menjelaskan kembali terkait apa yang tadi disampaikan. Jadi ada beberapa jenis kelenjar dalam sistem endokrin, yaitu apa aja? Ya, benar, ada hipotalamus, kemudian pituitari, kemudian hipofisis, ya, betul. Tiroid, ya, paratiroid, kemudian timus, epifisis. Ya, kemudian ada kelenjar kelamin. Kemudian terkait kelainannya, tadi ada apa? Ya, benar, ada penyakit gingivitis, yaitu kelebihan hormon pada anak-anak, ya, kelebihan hormon pertumbuhan. Nah, semoga adik-adik bisa memahami dengan sangat jelas. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem endokrin pada manusia. Oke, sebelum menutup kegiatan ini, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.